Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel Dinda Kani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Dinda Kani. Nah, di tips kali ini di video kali ini aku akan memberikan tips penting buat teman-teman. Ini sebenarnya kayak tips lucu-lucuan aja sih, tapi ini penting. Ingat ya, jangan skip. Ini serius. Ini adalah tips yang sangat penting untuk teman-teman. Kalau misalnya teman-teman skip video ini, sayang sekali kalian akan melewatkan informasi penting dari Dinda Kani yang sudah menelan asam garam karena makanan yang terlalu asin. Oke, yes. Karena aku udah pernah ngalamin. Jadi gini, aku akan memberikan tips ke teman-teman. Cuman jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen di bawah bagaimanakah nanti setelah habis cerita aku menarik, penting atau enggak. Tapi jangan hujat please. Oke, nah sekarang aku akan memberikan tips ke teman-teman. Tips apakah itu? Aku akan memberikan tips ke teman-teman untuk bagaimana caranya pura-pura pinter. Oke, kita mulai. Jadi gini teman-teman, banyak kan di luar sana orang-orang yang dia itu nggak pinter, tapi dia sok pinter. Ada orang di luar sana sok pinter, banyak ngomong, ternyata isinya nggak ada. Ada orang yang diem dikatain blow on, ups, ternyata dia pinter. Ada orang yang nggak mau ngomong, ternyata dia tahu banyak, karena emang dianya aja ternyata yang pemalu gitu. Nah, banyak banget tipe manusia di dunia ini. Sekarang tips ini untuk pria dan wanita, jadi jangan di skip ya. Yang para pria ini bisa diikutin juga, dan ini bisa berguna juga untuk pada saat teman-teman melamar kerja atau mau ikut audisi, atau lagi mau ketemu pertama kali sama calon pacarnya, gebetannya yang udah dikagum-kagumin dari lama. Nah gini, kita akan mulai aja langsung. Aku nggak mau banyak-banyak basa-basi karena aku takut di skip sama teman-teman dan dibilang jayus, karena aku mengakui sebenarnya aku pun jayus. Nah, tips dari aku itu adalah pura-pura pintar. Bagaimana caranya untuk kita pura-pura pintar? Yang pertama, tips pura-pura pintar. Kalau misalnya teman-teman lagi ngobrol sama orang, teman-teman langsung, misalnya nih teman-teman ketemu sama orang, rame atau berdua atau apapun. Nah, orang cerita, kita jangan ngeliatin ekspresi bosen, atau kita ngeliatin ekspresi nggak tahu, atau ngeliatin ekspresi pongong. Walaupun sebenarnya teman-teman mikir, tapi orang yang ngeliat tuh kayak ngerasa kita tuh pongok, dan alhasil blow on, dan orang yang mau ngajak ngobrol pun males. Nah, jadi teman-teman tuh kayak, aku kasih contoh ya, misalnya ada orang yang cerita nih, terus cerita ke kita, aku ngeliat sana ya, terus misalnya dia cerita apapun, misalnya gini, iya gini, oh gitu, kok bisa ya, soalnya kayak setahu aku tuh nggak gitu deh. Iya makanya, dia parah banget tau. Tapi ya udahlah ya, kalau emang menurut kamu kayak gitu, kamu yang percaya aja. Pokoknya gimana ya, kamu kasih tanggapan, semangat, dan kamu kasih respon. Cuman lihat dulu responnya itu, teman kamu mau kamu yang responnya sok pinter, tapi nanti ternyata dia marah, atau kamu ternyata kasih respon reaksi dari cerita dia aja. Nah, itu adalah salah satu tips untuk teman-teman terlihat pintar pada saat ngobrol sama orang lain atau siapapun itu. Ini paling ampuh sih sama gebetan. Biasanya cowok itu kan maunya didengar, ngertiin. Kalau mereka cerita ya udah, kita udah kayak patung aja gitu dengerin. Terus kalau dia ngelucu, lucu banget. Padahal nggak lucu gitu. Terus kita harus kayak ketawa gitu. Males banget sih sebenarnya. Ya udah, maaf ya para pria, tapi itu yang kita alamin sebenarnya. Cuma kalau kalian lucu ya kita ketawa, kita appreciate, dan ya udah, bye. Ini tips yang kedua. Tips yang kedua, kalau teman-teman lagi ngobrol sama teman-temannya nih, ini paling terjadi. Kalau misalnya teman-teman lagi ngobrol rame-rame, tiba-tiba ada yang ngomong, terus kita lagi main HP, atau enggak kita lagi ngelamun, apaan sih tadi gitu, apaan sih tadi, please, kalau kayak gitu pulang aja deh. Gue kalau jadi kalian, aku pulang aja. Aku sering banget ngelihat hal seperti itu, dan tahukah kamu, aku kadang suka mengalami itu, karena aku suka kayak skip gitu. Ini orang kenapa sih gini banget, jadi aku ngebayangin hal lain di saat orang cerita. Pas udah ke momen hal penting, terus tiba-tiba aku,
Gimana tadi, kenapa? Itu malesin banget. Jadi pas orang lagi ngobrol, ya udah kita jangan bengong, jangan skip, lihat sekitar kita. Karena dengan kita ngelihat kiri kanan, kita aktif gitu, kita kelihatan kayak orang pinter gitu. Jadi nggak kayak kelihatan orang pongo aja, walaupun muka kita pongo dan kita sebenarnya pintar. Cobalah untuk kayak konsen gitu, karena itu bakalan fail banget, orang-orang jadi males ngobrol sama kita. Atau enggak, kita akan diomongin loh, entah itu di depan kita atau di belakang kita. Cuman tuh aku ngerasain gak enak banget, padahal kayak apaan sih orang gue lagi mikirin hal yang lain, atau atau apaan sih orang muka gue yang kayak gini gitu kan, kita bete kan. Nah jadi ini tips untuk teman-teman. Aku bukannya mau menggurui, aku bukannya pengen so tahu, aku bukannya pengen so pintar, tapi ini aku alamin sendiri waktu pas kemarin-kemarin itu. Tapi ya udahlah, cuman bukan berarti aku bodoh, mungkin bodoh ya mungkin atau apalah. Cuman ya pada saat itu bukannya aku bengong gitu, atau teman-teman mungkin pada saat itu kalian gak bengong, tapi ya emang mikirin hal lain aja, antara ada masalah. Cuman kan orang nggak mau peduli, mereka nggak mau tahu apapun itu yang terjadi. Itu ada iklan di belakang jalan-jalan sepupu aku ya, hiraukan. Oke, ini udah tips yang kedua. Sekarang tips yang ketiga. Tips yang ketiga, teman-teman, diem. Teman-teman kalau misalnya lagi ngobrol sama pasangannya, temennya, atau siapapun itu, kalian harus kayak gini, dengerin langsung. Otak kita tuh kayak, tau film SpongeBob kan suka nyari file tuh di otaknya SpongeBob, cari spatula apa, pokoknya aku lupa deh bagian itu ya. Cuman ada di dalam otak kita tuh ada organ manusia kita yang bekerja di dalam untuk mencari, atau saraf kita mencari yang kita mau pikirkan, yang atau kita tuju. Nah pasti itu jadi gimana ya, oke, singkatnya aja. Kalau ada orang ngomong, teman-teman kalau nggak tahu diem aja dan kasih respon. Oh iya, oh gitu. Nah kalau ada kesempatan teman-teman bener-bener nggak bisa nelaah dari ceritanya dia maksudnya apa, teman-teman pura-pura lihat handphone, terus apa yang dia omongin cari di situ definisinya apa, atau apa topik yang lagi dia bahas tuh langsung pura-pura lihat gitu. Nah kalaupun teman-teman udah nggak sempet, ya udah teman-teman tuh kayak, oh iya, cuman jangan asal sebut juga, takutnya ntar kita asal sebut salah gitu kan. Jadi kayak ya udah diem aja. Ini paling sering terjadi di teman-teman yang kayak lagi kumpul sama teman-temannya, terus ada informasi, iya tahu nggak sih itu kan ada penipuan sekarang. Hah, penipuan di mana gitu? Hah, serem banget. Terus sedangkan itu ada di mana-mana, di berita, di sosmed atau di mana pun. Terus tiba-tiba ntar teman-teman yang lain kayak krik gitu kan, males ya kita diomongin, bete. Jadi tips ketiga dari aku, teman-teman kayak pura-pura diem aja, menyimak saja. Nanti kalau lu diem aja, ya kan gue lagi dengerin, terus gue mau ngapain, mau nyanyi gitu, kayak kasih respon yang lucu aja, tapi jangan marah gitu. Kayak jangan, enggak kok, sumpah please jangan kayak gitu. Jangan, aku tau kalian pemalu, tapi ya udahlah, coba untuk kayak melihat lawan jenis komunikan kita tuh siapa, seperti apa, bagaimana, jadi agar membuat teman-teman aman di sekitar situ. Nanti kalau udah teman-teman di rumah sendirian dan teman-teman nggak mau ngomong, nggak mau apapun, ya udah diem aja dengerin lagu kalau emang itu pribadi kita. Nah itu tips dari aku yang ketiga. Tips berikutnya dari aku adalah run away. Kalau misalnya teman-teman lagi ngumpul, lagi ngobrol, terus lagi ngebahas sesuatu, nah teman-teman misalnya nih nggak mau bahas topik ini, atau teman-teman nggak nyambung, atau teman-teman ngerasa sama kepribadian teman-teman tuh nggak sesuai, jadi ya udah pura-pura kayak ke toilet ke, pura-pura ngapain ke, pura-pura pesen makan ke. Karena kalau misalnya dipaksain teman-teman di suatu lingkungan itu, ini aku kenapa teman-teman bilangnya di suatu lingkungan, karena ini biasanya sering terjadi di pertemanan yang satu geng gitu loh. Kayak misalnya lagi kuliah terus lagi nunggu kelas, terus ngobrol rame-rame gitu kan, atau lagi nongkrong di mall. Nah biasanya ini sering terjadi kayak misalnya kita ngobrol, teman-temannya lagi pada ngobrol tuh kan, lagi asik atau bahas topik apapun, terus tiba-tiba nggak nyambung sama kita kayak nggak mau, topik itu bukan nggak nyambung, kita nggak mau bahas itu, atau kayak bagi kita ya udah itu biasa aja. Menurut aku teman-teman kayak langsung kabur aja deh, jangan di situ, karena nanti kayak jadi kita kikuk sendiri gitu, kita yang cuman diem aja.
dilihatnya nanti kayak nggak interest, jadi nyebelin gitu kan dilihat teman-teman yang lain, padahal kita biasa aja, emang kita nggak mau aja gitu bahas topik itu. Nah mendingan teman-teman pergi deh ke toilet atau kemana, atau telepon pacarnya atau apa gitu, telepon orang tuanya. Nah nanti pas udah balik-balik kan tuh topiknya udah berlalu, ataupun topiknya nggak berlalu, pasti bakalan lagi bahas-bahas hal yang lagi part lucu gitu. Nah ntar diem aja ngeliatin terus kayak so interest gitu, oh iya ya lucu banget gitu, kayak langsung so asik gitu loh. Fake banget sih ya, cuman ya udahlah, kita hidup bersosialisasi ini emang harus fake. Jadi fake bukan berarti kita jahat, cuman ya kita mencoba menghargai komunikan kita atau teman-teman kita gitu, mereka maunya seperti apa, dan agar kita juga disenangi oleh mereka. Cuman ya kita jangan bohong juga gitu, nggak yang kita carmuk atau apapun itu, nggak yang kayak gitu. Cuman ya udah, kita mencoba menghargai mereka, mengikuti cara pikir mereka, cara main mereka seperti apa. Nah ini udah tips yang terakhir dari aku. Teman-teman cobalah untuk membaca berita, lihat sosial media. At least kalau teman-teman baca berita atau lihat sosial media di, misalnya nih di Instagram itu ada berita tentang, misalnya nih ada ya misalnya Kylie Jenner lah, misalnya Kylie Jenner tuh kenapa gitu, iya dia kan punya produk baru gitu, terus booming banget, atau enggak iya itu kan dia punya anaknya gini-gini, terus kita bilang hah emang iya ada produk baru. Nah itu kan gak ada di berita, kadang ya ada di sosial media, dia punya produk 12 lipstick warna unik gitu misalnya, terus kita kayak emang iya, itu kan langsung kayak krik kikuk gitu kan. Nah cobalah untuk kayak ngelihat sekilas aja, biasanya tuh suka ada di explore-nya Instagram berita apa, atau enggak di Twitter tuh suka bikin suka ada trending topik, kita lihat aja trending topik hari ini apa, kayak gitu-gitu kan. Nah atau enggak yang berikutnya teman-teman baca berita, walaupun teman-teman nggak mau isi beritanya apa, nggak mau tahu isi beritanya apa, nah teman-teman baca aja headline-nya, atau enggak baca judulnya, atau enggak teman-teman kayak baca yang teman-teman suka sekilas, atau enggak baca berita terus di skip gitu, baca yang penting-pentingnya aja, jadi kayak kita masih punya informasi gitu kan. Nah ini aku tahu teman-teman kan pasti kayak malas baca gitu. Nah bagi teman-teman yang malas baca bisa ikutin tips aku berikutnya, yang sebelum-sebelumnya. Cuman ini kita penting juga sih, kita harus tetap kayak baca, kita cari tahu informasi, berita-berita gitu. Cuman beritanya jangan yang bikin kita stres gitu, beritanya yang menarik untuk kita, yang pantas untuk kita ketahui aja gitu. Ya udahlah seperti itu kan ya. Nah jadi itu tips dari aku, senang banget hari ini bisa ngobrol sama teman-teman. Jadi gimana teman-teman, bosan gak dengerin aku ngoceh dari tadi? Cuman ini sering terjadi di kala aku dulu waktu kuliah, dan sometimes setelah aku kuliah pun aku masih merasakan. Cuman setelah aku sekarang udah kerja, ya udah gitu, kita udah sibuk sama pekerjaan kita, dan aku udah gak ngalamin itu. Makanya aku sekarang mau berbagi ke teman-teman aku tersayang, tercinta di luar sana yang mungkin mengalami hal yang sama, biar gak terjerumus seperti aku dulu. Dan jangan lupa diterapin, diikutin. Kalau misalnya teman-teman nggak setuju, aku mohon maaf. Kalau misalnya teman-teman setuju, teman-teman boleh komen di bawah apa aja sih bagian yang teman-teman setuju, dan komen juga mau tips apa berikutnya dari aku. Aku dengan senang hati akan mengoceh 24 jam tanpa minum, dan sekarang aku serat. Terima kasih dan nonton. Jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.